Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, ratusan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda menuntut diturunkannya harga BBM dan menolak Omnibus Law. Ratusan buruh dan mahasiswa turun ke jalan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Masa memprotes kenaikan harga BBM. Masa menilai pemerintah dinilai telah gagal karena menaikkan harga BBM yang membuat rakyat sengsara. Masa juga menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Dan kiranya kita bergabung untuk maka kita mendesak batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah menjadi sumber penderitaan yang semakin dalam bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ribuan mahasiswa dan buruh telah memenuhi Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Masa datang dengan berjalan kaki dari arah MH Tamrin menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya. Masa kemudian melanjutkan jalan kaki ke Istana Negara. Aksi gabungan penolakan kenaikan harga BBM bukan hanya berasal dari buruh saja, namun juga berasal dari mahasiswa, pelajar, kelompok perempuan, dan masyarakat sipil lainnya. hidup pelajar, hidup petani. Sebanyak 6.142 personel TNI Polri dan Satpol PP disiagakan mengamankan demo penolakan kenaikan harga BBM. Barikade keamanan dipersiapkan dan aparat memasang sejumlah kawat berduri. Area Patung Kuda sudah disterilisasi dan Jalan Medan Merdeka Barat ditutup untuk pengamanan demo penolakan kenaikan BBM oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI, dan mahasiswa. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Buruh melakukan aksi dorong motor dari arah Cikarang menuju Cibitung. Bentuk protes mahalnya BBM. Masa tetap menolak kebijakan kenaikan harga BBM, menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan meminta kenaikan upah buruh tahun 2023. Meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Yang kedua, kita meminta untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tidak naiknya upah buruh, kita meminta tuntutan yang ketiga itu meminta 20% kenaikan upah buruh di 2023. Saudara, kita akan pantau unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, kawasan MH Tamrin, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, seperti apa pantauan Anda terkini di sana? Apakah tuntutan buruh dan juga mahasiswa? Tifal. Ya, Cynthia, semakin sore tampaknya massa semakin ramai berdatangan di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sebetulnya satu benang merah menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah beberapa hari sebelumnya. Yang Anda lihat di belakang saya ini adalah massa dari gebrakan atau gebrak begitu ya, Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Ini terdiri dari kalangan buruh, kebanyakan yang saya lihat datang dari Aliansi Kasbi bersama dengan juga sejumlah
mahasiswa yang ikut bergabung di sini. Total tadi kalau dari klaim tim Gebrak sendiri menyampaikan ada 46 aliansi masyarakat, aliansi buruh, aliansi mahasiswa yang ikut bergabung bersama mereka, setidaknya menyampaikan 5 poin tuntutan. 5 poin tersebut selain tolak harga BBM dan kenaikan harga bahan pokok, mereka juga menolak atau meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang statusnya sampai dengan saat ini masih inkonstitusional bersyarat. Kemudian poin yang ketiga menolak undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3, lalu juga menolak RKUHP serta menolak adanya rancangan revisi dari Undang-Undang Sisdiknas. Itu posisi di dekat atau di depan gedung Sabta Pesona. Sementara di seberang saya kondisinya sekarang lebih ramai dengan kalangan mahasiswa dari berbagai aliansi atau dari berbagai kampus. Yang saya pantau di sini ada 4 mobil komando yang awalnya bergabung di belakang saya untuk menyampaikan aspirasi, tapi mereka bergerak berpindah haluan ke seberang saya. Posisinya berdekatan langsung dengan gerbang di Silang Monas, Jakarta. Untuk kondisinya sekarang mereka ada melakukan aksi bakar ban, tapi sejauh ini belum ada eskalasi berarti. Artinya sejauh ini yang saya lihat sepanjang pantauan saya masih terbilang kondusif, Cynthia. Masih terbilang kondusif. Dari pantauan Anda sendiri, apakah massa masih terus berdatangan dan bagaimana respon dari massa pengunjuk rasa terkait dengan BLT yang sudah disalurkan oleh pemerintah? Terakhir kali saya melihat ada rombongan massa yang datang dari aliansi mahasiswa juga dari arah Medan Merdeka Selatan. Kira-kira terakhir kali itu ada 15 menit yang lalu bergerak merapat ke sekitar Patung Kuda. Dan mereka bergabung dengan aliansi mahasiswa lain yang posisinya di seberang saya. Nah, berkenaan dengan BLT ada juga satu organisasi atau satu aliansi mahasiswa yang sebelumnya saya tangkap aspirasi mereka. Mereka menyampaikan 3 hal selain masalah menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menolak adanya program subsidi upah ini. Mereka menilai bahwa program ini ujung-ujungnya tidak ataupun juga kenaikan dari BBM menyengsarakan rakyat, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah. Lalu juga subsidi yang berlaku selama ini juga ujung-ujungnya tidak tepat sasaran. Itu yang saya tangkap aspirasi dari mereka. Nah, sejauh ini benang merahnya seperti itu, tapi ada juga aspirasi-aspirasi lainnya berhubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya seperti tadi sudah saya sampaikan, masalah Omnibus Law, masalah Undang-Undang Sisdiknas dan lain-lain sebagainya. Dan yang sejauh ini saya lihat juga belum ada penambahan baru atau ada aliansi baru lain yang datang kemari, entah itu dari arah MH Tamrin, Medan Merdeka Selatan atau Budi Kemuliaan. Semuanya masih terkonsentrasi melakukan aksi di sini, walaupun saya bisa katakan berbeda komando begitu dengan jumlah mobil komando yang terbilang cukup banyak di sini, Cynthia. Tapi benang merahnya sama, menolak kenaikan harga BBM itu tadi. Untuk pengamanannya seperti apa, Tifal? Apakah ada rekayasa lalu lintas? Apakah jalan di sekitar MH Tamrin dan Patung Kuda saat ini masih terblokir? Artinya kendaraan masyarakat sipil tidak bisa melalui kendaraan tersebut, jalanan tersebut, Tifal? Iya, untuk sementara waktu sampai demonstrasi selesai, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dulu untuk umum, terutama pengguna jalan, baik itu kendaraan pribadi bahkan angkutan umum seperti Transjakarta. Anda bisa lihat kondisinya di sini masih terpasang kawat berduri, lalu polisi masih berjaga di sini dengan ditutupi kendaraan taktis, dan masih ada pengawalan dari beberapa personel polisi, personel gabungan begitu. Terhitung ada 6.100 lebih personel gabungan TNI Polri yang ikut membantu mengawal aksi unjuk rasa hari ini, memastikan bahwa semuanya berjalan tertib dan kondusif dan terkendali. Untuk saat ini, akses jalan untuk Medan Merdeka Selatan, Budi Kemuliaan masih normal. Tapi untuk yang akan mengarah dari baik itu dari Budi Kemuliaan, terutama yang akan menuju ke dekat Patung Kuda ini, tampaknya disterilisasi dulu atau masih ditutup dulu untuk sementara sampai kondisinya terkendali, dalam artian tidak ada keluar masuk massa yang datang kemari, sehingga masyarakat Jakarta terutama yang akan melakukan aktivitas pulang kantor ataupun kegiatan lain akan melintasi kawasan ini diminta untuk tetap mengikuti arahan dari petugas, terutama dari polisi lalu lintas yang berjaga sampai dengan saat ini, Cynthia. Ya, Tifal, singkat saja, biasanya aksi demo akan disudahi pada pukul 18.00. Saat ini sudah pukul 16.26. Apakah artinya saat ini sudah ada tanda-tanda dari petugas untuk meminta massa membubarkan aksinya?
berkaca pada aksi sebelumnya atau aksi kemarin lebih tepatnya di hari Senin, biasanya akan ada informasi dari petugas. Tapi sejauh ini belum ada arahan ataupun juga permintaan dari petugas untuk masa membubarkan diri karena mereka baru beberapa jam, hitungannya 1 jam lebih baru melakukan aksi di sini, Cynthia. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari kawasan MH Tamrin, Jakarta.